Oke, baik. Terima kasih, Mbak Intan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi dengan saya mungkin ya. Kenalkan nih buat yang belum kenal, nama saya Muhammad Bagas Sofyan selaku Accounting and Tax Specialist di Pajakin. Nah, mungkin di sini saya kebagian untuk materi terkait tentang isu-isu yang lagi ramai banget nih, khususnya terkait tentang restitusi yang dipercepat atau mungkin kita lebih kenalnya dengan pengembalian pendahuluan ya, yaitu adanya PMK baru, PMK nomor 28 tahun 2026 terkait tentang tata cara, kriteria dan sebagainya terkait restitusi atau pengembalian pendahuluan. Nah, mungkin di sini kita disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa memang kan sebenarnya apalagi kalau misalnya kita ngelihat perekonomian negara kita saat ini ya teman-teman ya, di mana mungkin udah pada dengar tuh sudah rahasia umum lah kalau misalnya ternyata keuangan kita mungkin lagi agak menurun gitu dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, entah itu karena ada beberapa proyek negara atau misalnya tentang kebijakan-kebijakan ekonomi yang baru. Itu kan memang sedang adanya pengetatan nih, ada pengeluaran yang lebih lebih lah dibanding tahun sebelumnya. Nah, di sisi pajak itu sendiri kan ada yang namanya restitusi ya teman-teman. Jadi uang yang dimiliki oleh wajib pajak itu secara secara hak gitu ya, eh, wajib pajak atau misalnya perusahaan baik itu WP, WP-nya WPOP, WP-nya UMKM, WP besar gitu misalnya. Itu mereka yang memiliki hak lebih bayar itu untuk prosedurnya dalam tanda kutip seolah-olah diperketat gitu. Jadi sebenarnya cuman kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi ya, diperketat ini bisa jadi sebuah apa ya? Sebuah anggapan lain lah kalau misalnya ternyata untuk saat ini karena asumsi-asumsi tadi yang di mana ekonomi sedang menurun, negara nih pengen tahu nih apakah memang perusahaan-perusahaan ataupun pihak-pihak yang meminta restitusi khususnya pengembalian pendahuluan itu memang sebenarnya sudah layak apa belum. Nah, jadi mindsetnya ya teman-teman ini mungkin bakal sering berulang nih. Jadi dalam hal ini negara cuma pengen pengen lihat nih kualitas dari orang-orang atau pihak-pihak yang mau mengajukan terkait dengan pengembalian pendahuluan. Nah, cara negara bagaimana? Nah, caranya yaitu eh, dengan apa ya? Dengan memastikan bahwa memang pihak-pihak ini memang layak itu, mulai dari kriterianya diperjelas atau misal dari thresholdnya dirubah, misal dari nominalnya, dari kriterianya, dari maupun tata caranya ataupun tata cara baik sebelum ataupun sudah mengajukan pengembalian pendahuluan. Nah, itu di PMK ini semakin diperjelas menggantikan PMK yang sebelumnya. Jadi mindsetnya mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan negara seolah-olah mau membatasi, bukan seolah-olah mau membatasi atas restitusi ataupun hak yang sebenarnya wajib pajak butuhkan gitu ya, yang wajib pajak punya. Tapi memang negara hanya ingin apa ya, memfilterisasi lagi lebih baik bahwa memang WP ataupun pihak-pihak ini memang layak gitu. Ya sebenarnya ini kan bagian dari manajemen risiko ya, karena memang negara ini sudah ingin bergerak ke arah sana gitu, bahwa semuanya memang harus dipertimbangkan dengan manajemen risiko yang baik gitu. Apalagi sekarang mengingat kondisinya yang seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu mindset yang harus kita tanamkan ya, karena memang sebenarnya pesannya di PMK 28 tahun 2026 ini memang tentang itu. Nah, mungkin sisanya nih kita coba agak bahas dulu ya terkait perubahan-perubahannya. Kriteria-kriteria apa aja nih yang mungkin baru belum ada di PMK sebelumnya terus ada di PMK sekarang. Dan batasan-batasan lainnya kita coba bahas di webinar kita kali ini. Oke, boleh di next. Nah, oke, baik. Kita masuk ke latar belakang ya. Nah, latar belakangnya ini terkait PMK 28 tahun 2022 ini, perusahaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 39, PMK 3 tahun 2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayar pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK Nomor 3 tahun 2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang berlaku saat ini belum menampung kebutuhan penyesuaian tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, ini yang tadi sempat disinggung ya, mungkin adanya PMK 28 ini dia menggantikan ataupun menyempurnakan
peraturan-peraturan sebelumnya yang memang setidak-tidaknya itu belum sebegitu rinci bagi wajib pajak untuk membaca terkait kriteria dan juga tata caranya gitu. Nah, di PMK ini kita bakal lebih diberikan penjelasan lebih spesifik lah terkait misalnya nanti kan kita ada bahas ada WP patuh gitu ya kalau misalnya kita sering dengar gitu ada yang persyaratan tertentu, ada yang risiko rendah. Nah, itu kan apa aja nih di PMK ini dia lebih dirinci lagi terkait tata cara pengajuan dan juga kriteria-kriteria lainnya. Nah, itu. Nah, lalu lanjut ada surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPKRI yang pada intinya menyampaikan perlunya perbaikan kebijakan pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dengan mempertimbangkan rekam jejak fraud wajib pajak selain dari kepatuhan formil. Nah, terkait poin ini nanti coba kita bahas ya. Ini kan ada di mention juga nih, ada jejak fraud wajib pajak. Nah, mungkin nanti kita coba bahas nih lebih dalam lagi di slide-slide selanjutnya nih. Nah, jadi segitu terkait latar belakang adanya PMK nomor 28 tahun 2026 ini. Nah, oke baik. Di sini bisa lanjut ke bagian tujuan. Nah, ini mungkin perincian dari pemaparannya tadi bahwa tujuan itu yang pertama itu memang meningkatkan akurasi dalam pelaksanaan ketentuan pengembalian pendahuluan, kelebihan pembayaran pajak. Nah, yang kedua memberikan landasan hukum yang jelas atas pelaksanaan pengembalian pendahuluan, kelebihan pembayaran pajak. Nah, yang terakhir ini mungkin di sini ada memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Boleh di next. Nah, lanjut kita masuk ke ruang lingkup terkait si PMK nomor 28 ini ya. Ruang lingkup ini dia, ini kalau misalnya kita teman-teman mungkin ada yang pernah buka PMK-nya gitu ya, atau baca sendiri. Mungkin di sini saya nggak bakal nunjukin ya kayak misalnya screenshot atau misalnya tulisan yang kata per kata di peraturannya terkait pasal berapa dan ayat berapa gitu ya. Mungkin di sini saya bakal ngejelasinnya secara ringkas aja lah. Misalnya di ini kan sebenarnya ruang lingkup ini kan adanya di bab 2 ya di pasal 2 nih terkait ruang lingkupnya ya, ruang lingkup wajib wajib pajak apa aja sih yang digolongkan sebagai pihak-pihak yang boleh melakukan pengembalian pendahuluan. Nah, ini adanya di pasal 2 si terkait ruang lingkup. Nah, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari. Nah, ini ada tiga pihak yang memang boleh atau dikategorikan berhak mengajukan pengembalian pendahuluan. Yaitu yang pertama ada wajib pajak dengan kriteria tertentu. Nah, atau mungkin kita lebih sering dengarnya itu sebagai WP patuh ya. Nah, yang kedua ada wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan atau PKP beresiko rendah. Nah, itu. Ini tiga poin ini bakal kita bahas ya lebih dalam lagi di slide-slide selanjutnya nih boleh di next coba. Nah, ini mungkin terkait summary-nya ya untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini. Yang pertama ada WP kriteria tertentu. Pasal 17C UU KUP. Nah, di sini eh, definisinya ya. Mungkin di sini definisi sederhananya itu wajib pajak berdasarkan kepatuhan formil dan tidak dipidana. Nah, di antara ketiga kriteria atau tiga jenis WP ini, WP kriteria tertentu ini memang yang paling superior nih teman-teman. Jadi dia tidak administrasi lengkap, terus misal kewajiban-kewajiban perpajakan yang dipenuhi, terus dia itu tidak ada sedang dalam sengketa atau misalnya di pidana pajak. Nah, seperti itulah intinya di WP kriteria itu WP patuh ini dia memang pihak-pihak yang memiliki prioritas tinggi lah karena dia memang superior dari dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga administrasi gitu. Nah, di sini pun ada pokok perubahannya itu pada kriteria penetapan, penelitian, dan juga pencabutan. Nah, nanti bakal kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang kedua ada WP persyaratan tertentu, pasal 17 di Undang-Undang KUP. Nah, ini wajib pajak dengan jumlah peredaran usaha atau penyerahan tertentu dan lebih bayar tertentu. Nah, pokok perubahannya ada di jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayarnya. Di situ dia ada perbedaan ya antara PMK lama dan juga di PMK yang baru. Yang terakhir nih ada PKP berisiko rendah, pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN.
Nah, ini untuk kemudahan khusus eksportir, penyerahan ke pemungut, dan penyerahan fasilitas tidak dipungut. Nah, pokok perubahannya itu ada pada kriteria penetapannya, pada pencabutannya, dan juga threshold pemenuhan kegiatan tertentu. Boleh di next. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan WP kriteria tertentu atau si WP patuh dulu ya. Menurut pasal 17C Undang-Undang KUP. Nah, di sini ada kriteria penetapan SK WP patuh. Nah, di sini mungkin yang paling ditekankan ya, ini kan ada di kalau kita baca itu ada di pasal 4 nih di PMK-nya gitu. Di sini sebenarnya dalam secara garis besar ya, dia meliputi dua aspek yaitu di sisi tunggakan pajaknya dan juga tindak pidana. Kalau PMK yang dulu, PMK 39 tahun 2018 itu, dia aspek tunggakan pajaknya itu cuman sebatas tidak memiliki utang pajak melewati 31 Desember tahun terakhir kecuali ada izin penundaan atau pengangsuran. Jadi sebatas tidak ada utang pajaknya aja nih teman-teman. Selama dulu kalau misalnya nggak ada utang pajak ya, terutang pajaknya per tanggal 31 Desember gitu ya, baik SPT masa atau tahunan, ataupun misalnya angsuran STP gitu ya, misal dalam hal penundaan gitu. Dia bisa mengajukan pengembalian pendahuluan nih teman-teman. Cuman kalau misalnya di peraturan yang baru, di PMK nomor 28 tahun 2026, tidak memiliki utang pajak melewati 31 Desember tahun terakhir, kecuali ada izin penundaan ini masih sama, ditambah nih ya, ada pembaruannya nih teman-teman. Jadi tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pelunasan utang pajak atau semua jenis utang pajak, termasuk angsuran atau penundaan dalam 5 tahun terakhir sebelum penetapan. Nah, jadi di sini udah kelihatan ya teman-teman, bahwa memang WP Patuh ini dia merupakan WP wajib pajak gitu ya, perusahaan yang memang sangat superior lah. Dia tidak tidak apa tidak memiliki keterlambatan dalam pelaporan maupun pembayaran dalam 5 tahun terakhir gitu. Nah, berarti memang WP pun kalau misalnya ada si WP Patuh ini, dia pasti memang tingkatnya sangat diprioritaskan oleh negara berapapun tarifnya misalnya ataupun nominalnya gitu ya. Nah gitu. Jadi pembatasan yang sekarang ada ditambah terkait tentang tidak adanya telat bayar ataupun telat lapor gitu selama 5 tahun terakhir. Nah, yang selanjutnya di si aspek tindak pidana. Kalau dulu eh, keterangannya itu hanya tidak pernah dipidana di bidang perpajakan selama 5 tahun terakhir. Nah, di PMK yang baru itu si terkait definisi ataupun perincian terkait peraturan yang lama ini lebih dijelaskan lagi nih. Jadi pengertian tidak dipidana dipertegas termasuk WP telah terdaftar, WP tidak pernah dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama 5 tahun terakhir sebelum penetapan. Nah ini kan sempat dimention juga ya, bahwa memang PMK 28 ini tidak seluruhnya baru, tapi juga memperjelas hal-hal yang memang masih belum dijelaskan di peraturan-peraturan sebelumnya. Nah mungkin segitu untuk kriteria terkait WP patuh gitu ya. Boleh di next. Nah, lanjut ada ke kriteria penetapan SK WP kriteria tertentu. Nah, regulasi lama ini di PMK 39 tahun 2018 STDTD gitu ya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 119 tahun 2024 hanya mensyaratkan opini WTP yang dilampirkan dalam SPT tahunan PPH selama 3 tahun berturut-turut. Nah, di regulasi baru di PMK nomor 28 tahun 2006 ada 6 syarat baru nih yang harus dilampirkan bagi perusahaan yang memang mendaftarkan diri sebagai WP patuh. Yaitu yang pertama, eh, opini laporan audit yang dilaporkan atau misalnya dimiliki oleh perusahaan tersebut harus WP murni, WTP murni gitu, unqualified opinion. Tidak termasuk opini dengan paragraf penjelas. Jadi yang diterima itu cuman WTP aja teman-teman. Jadi wajar tanpa pengecualian ya. Jadi atas laporan auditnya pun memang tidak memiliki kesalahan yang material gitu, atau memang di dicap sebagai wajar lah tanpa ada kesalahan material atau apalagi perpasif gitu ya yang menyebar kemana-mana. Jadi opini yang diterima hanya WTP murni. Itu ya teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya ini bukan restatement. Nah, bukan restatement akibat koreksi kesalahan manipulasi data disertai surat pernyataan WP. Nah, restatement ini kan seperti yang kita tahu ya, restatement tuh kadang-kadang nih
memang kalau misalnya ada perusahaan yang pernah ngalamin resettlement pasti efeknya banyak tuh dampaknya baik dari sisi laporan keuangan, misalnya dari sisi profitabilitasnya, baik di sisi pajaknya gitu. Nah, ini kan eh aduh kalau ngomong restatement pasti agak agak berat nih soalnya restatement itu kan memang misalnya nih ada satu aspek akuntansi yang nggak di apa yang nggak dipatuhi gitu sehingga memang pelaporannya jadi miss atau misalnya nih sebatas kayak bukan sebatas sih ini sebenarnya major cuman kesannya kayak terlihat sederhana gitu misalnya ada perubahan pemberlakuan si stok gitu misalnya yang dulunya pakainya LIFO jadi VIVO nah itu kan sebenarnya itu kan pencatatan atau metode yang basic dilakuin apalagi perusahaan dagang gitu ya tapi kalau misalnya dirubah dampaknya itu bisa sangat major gitu entah ya dulu mungkin dilakuin kebijakannya pertamanya LIFO ini karena manajemen ingin memangkas gitu agar profitabilitas lebih tinggi misalnya sebaliknya ternyata sekarang di sisi pajak oh ternyata harusnya di sisi pajak itu karena menggunakan Vivo, jadi PKP-nya kecil, otomatis kan laba kecil juga gitu ya. Nah, laba kecil otomatis yang harusnya kemarin kita bayar banyak nih, sekarang jadi kecil. Nah, mengajukan restitusi karena akibat lebih bayar. Nah, itu kan sebenarnya sangat material ya teman-teman dari statement. Nah, di untuk WP Patuh ini tidak apa ya, tidak tidak memiliki tidak memperkenankan untuk perusahaan-perusahaan yang memang laporan keuangannya mengalami restatement gitu. Nah, karena ya di luar itu juga risetnya kan acuannya banyak ya bisa jadi karena fraud, ada ya kesalahan akuntansi tadi gitu, ada perubahan estimasi, pemberlakuan SAK atau PSAK yang memang dulu belum dilakukan karena misalnya kelewat gitu atau misalnya ada kesalahan manajemen kan itu dampaknya bisa sangat material di masa depan gitu ya. Nah, itu untuk WP Patuh tidak diperkenankan untuk status laporan keuangan yang memang ada restatement begitu. Nah, lanjut itu restatement ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada SP2DK yang ditanggapi atau dilakukan pembahasan. SP2DK atas laba rugi fiskal yang terbit minimal 3 bulan sebelum penetapan sudah ditanggapi atau dilakukan pembahasan sesuai PMK nomor 111. Nah, lalu di sini ada koreksi fiskal kurang dari 5%. Tidak ada koreksi laba rugi fiskal lebih dari 5% dari hasil pemeriksaan 3 tahun pajak terakhir atau inkrah dan disetujui oleh OWP. Seperti itu ya teman-teman. Jadi memang koreksi dari pemeriksa itu tidak boleh lebih dari 5% gitu untuk mendapatkan status sebagai WP kriteria tertentu atau WP patuh gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada independensi akuntan. Nah, di mana akuntan publik memenuhi batas 5 tahun rotasi jasa audit disertai surat pernyataan WP. Nah, kalau di peraturan yang lama itu tidak tidak ada nih terkait si rotasi 5 tahun untuk akuntan publik gitu ya, untuk pemeriksa laporan keuangannya gitu. Nah, kalau sekarang misalnya udah diperiksa atau diberikan opini oleh satu kantor akuntan publik gitu ya, selama 5 tahun itu wajib di reshuffle tuh. Bukan reshuffle sih sebenarnya. Wajib diganti untuk jasa auditnya karena memang ya itu tadi si negara ingin melihat apakah memang indikasinya perusahaan ini memang sudah dalam kondisi yang memang baik gitu, baik dari sisi administrasi maupun pelaporannya. Karena kan kecurigaannya bukan kecurigaan sih, meminimalisir risiko lah kalau memang selama karena adanya kerjasama yang sudah lama dengan KP, opini pun kan bisa diedit gitu ya. Saya sebenarnya nggak bisa ya, cuman kan mungkin skema-skema lain pemerintah gitu negara mengkhawatirkan hal tersebut, makanya diwajibkan untuk adanya rotasi kantor akuntan publik setelah lima tahun gitu. Nah, lalu yang terakhir ini harus tertib administrasi wajib dilampirkan di SPT tahunan PPH. Nah, kalau di sisi WP Patuh agak banyak nih, bukan penambahan dan juga penjelasan gitu ya. Karena memang WP Patuh ini ya itu dia yang paling superior lah, yang paling dianggap sebagai prioritas tinggi oleh negara. Jadi ya memang kriterianya pun ataupun syarat-syaratnya untuk menjadi WP Patuh tersebut ya memang harus lebih ketat lah gitu sih. Baik, boleh bisa di next. Nah, di sini ada selanjutnya di tata cara penetapan WP kriteria tertentu atau WPKT gitu ya. Nah, ini paling lambat diajukan tanggal 10 Januari. Diajukan via portal WP atau mungkin sekarang pastinya itu Cortex ya teman-teman. Diajukan via Cortex. Nah, kalaupun nggak disampaikan secara elektronik atau via Cortex, bisa disampaikan secara manual atau di sini disampaikan langsung gitu ya. Bisa langsung kita ke KPP melampirkan surat ketentuannya gitu surat
permohonannya, atau bisa kirim juga via pos atau ke KPP atau ke KP2K gitu. Lalu ada penelitian JP, penelitian atas pemenuhan kriteria penetapannya yang tadi ya kriterianya. Lalu ini batas pengajuan itu maksimal 30 hari kerja. DJP menerbitkan keputusan penetapan atau pemberitahuan penolakan. Nah, untuk keputusan atas pengajuannya ini bakal diberikan info gitu ya. Keputusannya itu sejak 30 hari kerja maksimal gitu saat pengajuan gitu. Boleh di next. Nah, pun kalau misalnya tadi kita berbicara terkait dengan kriteria pengajuannya gitu ya, ada pun beberapa kriteria yang bisa membuat si WP patuh ini dicabut dari status WP patuhnya gitu. Di sini ada kriteria pencabutan SKWP, kriteria tertentu, status WP, kriteria tertentu dapat dicabut apabila setelah penetapan ini, yang pertama nih, kepatuhan pelaporan terlambat menyampaikan. Nah, ini kan berarti kan kontra ya sama yang pasal 3 ya, pasal 3 tadi tuh terkait kriteria. Itu nanti kebalikannya nih. Misalnya ada sekali terlambat menyampaikan SPT tahunan itu status wajib pajaknya bisa dicabut tuh, padahal baru sekali telat gitu misalnya. Telat lapor SPT tahunan ataupun telat SPT masa atau suatu jenis pajak dalam 2 masa pajak berturut-turut. Lalu untuk 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender yang melewati batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya. Jadi di sini apabila ada keterlambatan gitu dalam menyampaikan SPT baik SPT tahunan maupun SPT bulanan, khususnya yang berturut-turut gitu ya, 2 atau 3 masa pajak berturut-turut, itu SKWP-nya bisa dicabut gitu teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada terkait dengan pencabutan akibat kondisi laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya ini bisa berupa tidak diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah. Nah, di sini kan memang kita tahu-tahuan ya, memang kan kadang audit itu ada yang tidak terdaftar tuh, ataupun ada yang dipublikasinya tidak masuk tuh ke negara gitu. Nah, itu bisa serta-merta langsung dicabut tuh untuk SKWP-nya. Itu terkait dengan 5 tahun berturut-turut tadi ya, misalnya ada 5 tahun juga. Kita udah 4 tahun, di tahun kelimanya ternyata kita belum lapor nih, kita belum ada terbit lah laporan auditnya. Nah, itu bisa menggugurkan status WP katanya juga. Nah, opini audit selain wajar tanpa pengecualian unqualified opinion. Nah, itu tadi tuh, misalnya kita di tahun kelima kita WP terus nih, tapi di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya ternyata opininya lain nih, misalnya kayak wajar dengan pengecualian gitu. Atau misalnya apalagi adverse opinion gitu ya. Nah, itu kan berarti bisa serta-merta tidak memenuhi kriteria yang tadi dan SKWP-nya dicabut. Nah, WTP-nya ini tapi perlu ditekankan ini notes deh. Tadi kan disebutnya WTP murni ya teman-teman. Jadi memang WTP yang memang unqualified opinion aja. Jadi kalau misalnya oh ada WTP kan ada WTP yang dengan paragraf penjelas, nah itu nggak bisa tuh teman-teman. Gitu. Walaupun depannya sama-sama WTP ya, karena WTP dengan paragraf penjelaskan itu berbeda ya. Nah itu tidak bisa juga memenuhi kriteria sebagai WP KT tuh atau WP Patul lah ya kita sering sebutnya. Nah, yang selanjutnya laporan disajikan ulang atau restatement akibat koreksi kesalahan dan manipulasi data. Ini yang udah kita bahas tadi. Diaudit oleh jasa akuntan publik yang melewati batas 5 tahun pemberian jasa. Nah, tidak menanggapi atau membahas permintaan penjelasan atas laba rugi fiskal sesuai PMK 111. Terdapat koreksi laba rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan yang disetujui atau inkra. Ini yang tadi ya. Ya, intinya dia menjelaskan kalau memang bisa dicabut kalau dia kontra sama si pasal 3 tadi tuh yang terkait kriteria kita yang sebutkan itu. Serta merta misalnya tidak dipenuhi di 1 tahun gitu ya, di 1 tahun pajak atau di 1 masa pajak, dia bisa dicabut untuk SKWP patuhnya gitu. Nah, lalu yang ketiga ini terkait dengan kepatuhan pembayarannya. Nah, tadi kan dimention ya, selain terkait dengan kepatuhan pelaporan, ada juga terkait kepatuhan pembayaran. Nah, yang pertama memiliki utang pajak pada saat jatuh tempo sebelum dilunasi, kecuali telah peroleh izin penundaan pengangsuran, penundaan pengangsuran. Lalu ada terlambat melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah disetujui. Nah, yang terakhir ini di sisi tindak pidana, yaitu SKWP Patuh bisa dicabut apabila dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, bukper gitu ya, secara terbuka. Lalu dilanjutkan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan. Nah, kalau ini kan kalau ranahnya udah pidana memang udah agak sensitif ya teman-teman ya. Pasti memang selain di pencabutan WP ini pun pasti ada terkendala di bidang yang lain tuh karena memang udah ada indikasi gitu ya pidana di dalamnya gitu. Nah, tapi kan pidana ini kan bisa banyak yang bisa dia yaitu manipulasi omset, misalnya pemecahan PT atau yang paling berat kan mungkin harusnya bikin faktur ya, faktur fiktif tuh. Itu kan udah masuk ranah pidana tuh nah biasanya bakal sedikit terganggu lah status si malah bukan sedikit malah. Itu bisa langsung serta-merta dicabut kalau misalnya memang ada unsur tindak pidana gitu. Ya gitu sih. Eh, boleh di next. Nah, lalu ada di sini kriteria penelitian formal pemohonan pengembalian pendahuluan WP kriteria tertentu. Ini kalau di PMK-nya itu ada di pasal 6 dia. Nah, di sini ada statusnya itu SK penetapan masih berlaku. Lalu yang kedua itu kepatuhan pelaporannya itu tidak telat lapor SPT tahunan dan masa berturut-turut lewat masa atau 3 masa pajak. Lalu di sisi utang pajak dia itu nihil utang pajak yang telah jatuh tempo tidak terlambat melakukan pembayaran, penundaan atau pengangsuran. Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dan peroleh opini WTP. Lalu pemeriksaan DJP tidak sedang diperiksa pada masa atau tahun pajak terkait. Lalu yang terakhir itu ada di sisi hukum dan pidana tidak pernah dilakukan terbuka atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ini kan memang menjelaskan terkait dengan pasal-pasal sebelumnya itu ya pasti kontra lah terkait si pencabutan dan lain-lainnya gitu. Pun di sini ada kriteria-kriteria lainnya yang memang dimungkinkan ataupun diharuskan bagi wajib pajak agar statusnya itu menjadi WP patuh atau WP kriteria tertentu. Mungkin begitu ya. Oh, boleh di next. Nah, di sini ada lanjut ke penelitian dan validasi perhitungan kelebihan pajak bagi wajib pajak kriteria tertentu dan persyaratan tertentu. Nah, di sini memang karena tidak dilakukan pemeriksaan kan berarti ada apa ya? Ada prosedur lain nih yang harus dilakukan oleh kantor pajak gitu ya. Nah, kalau tidak pemeriksaan biasanya kalau misalnya pengembalian pendahuluan itu pakainya namanya penelitian. Nah, di penelitian ini emang tidak se apa ya? Tidak sedetail pemeriksaan gitu ya. Namanya juga dibedakan gitu ya antara pemeriksaan sama penelitian. Tapi memang prosedurnya harus dilakukan untuk setidaknya meyakinkan bahwa memang si WP-WP ini memenuhi satu kriteria tertentu lah di antara yang tiga tadi gitu. Nah, yang pertama ini terkait dengan kebenaran penulisan dan juga perhitungan. Memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian suatu bilangan dalam perhitungan pajak. Nah, ini kan sama ya, memastikan atas nilai-nilai atau angka-angka yang sebenarnya kita minta atau kita minta pengembalian lah. Jadi di sini si pihak wajib pihak eh, pajak gitu atau pihak DJP memastikan tuh apakah memang nilainya itu sudah tepat di sisi penjumlahan pengurangan perkalian gitu ya. Dan memang secara nilainya sah dan valid gitu. Sah dan valid ini maksudnya bisa nominalnya pas ataupun misalnya udah dilaporkan di pihak lain atau dilaporin di kita bisa dikreditin gitu ya. Nah, itu kan perlu jadi pertimbangan juga tuh apakah memang nilainya. Kan kadang apa yang ada di laporan keuangan dengan apa yang ada di eh, SPT gitu ya atau misalnya di ya SPT baik SPT Mas, SPT PPN, SPT PPH itu kan bisa berbeda ya akibat beberapa skema akuntansi lah misalnya. Itu perlu uji juga oleh DJP. Kan kalau di audit juga ada tuh ya namanya tuh prosedur valuation and allocation gitu ya. Nah, di sini juga sama tuh. Akan ada prosedur penelitian terkait ketepatan tersebut. Nah, yang kedua ada validasi pajak masukan. Nah, di sini faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan telah dilaporkan dalam SPT masa PPN pihak pembuat atau pihak lain. Nah, ini kan yang seperti dimention tadi ya. Validasinya seperti itu. Kita memastikan apakah memang faktur pajak yang misalnya kita kreditin itu sudah dilaporkan oleh dilaporkan oleh pihak lain atau tidak. Nah, itu kan penting tuh sebagai keabsahan transaksi gitu ya. Eh, walaupun memang kalau misalnya saya kurang tahu deh ini kalau misalnya teman-teman ada yang dibikin faktur gitu ya atau sebagai staff gitu kan harusnya kalau misalnya kita kreditin nih misalnya kita kreditin mau menghapus satu faktur sana kan harusnya kita ada approve dulu ya di sisi kita yang pembeli nih
kita harus membatalin dulu gitu si pengkreditannya, baru di sana bisa membatalkan si penjualnya kan gitu ya teman-teman ya sebenarnya. Gitu gak? Jadi harus ada approval dulu lah kalau misalnya kita, jadi sisi pengkreditannya pun harus mengikuti si penjualnya gitu. Gitu. Memang sudah dilaporkan agar PPN-nya valid, baru kita bisa mengkreditkan secara sah gitu ya. Nah, lalu dokumen impor atau PIB telah dipertukarkan secara elektronik dengan DJP atau diunggah dengan mencantumkan NTPN. Nah, betul nih. Lalu surat penetapan impor barang kiriman terdapat di sistem DJBC dipertukarkan dengan elektronik dengan DJP dibayar via pos dan memiliki NTPN. Pembayaran sendiri atau telah divalidasi dengan NTPN jika via surat setoran pajak atau tervalidasi di sistem DJP jika via sarana lain. Nah, ini mungkin implementasinya ya memang kalau sudah dibayarkan terbit NTPN itu bisa dicek gitu. Mungkin kalau di DJP kan ada yang namanya surat itu ya, rumah konfirmasi tuh. Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Jadi ada fitur tuh di DJP yang dia bisa ngetrace tuh apakah memang atas kode billingnya itu sudah dibayarkan dan terbit atau tidak. Itu ada tuh kalau dulu DJP namanya fitur rumah konfirmasi. Cortex tahu saya sih belum ada ya. Cuma kalau Cortex validasinya sekarang lebih lebih gampang nih kalau misalnya PIB kan dia masuknya ke dokumen lain ya. Itu bisa dicek aja tuh di dokumen lain yang create interface tuh. Nah, kalau misalnya dia muncul, berarti emang PIB-nya sudah valid tuh, sudah masuk ke sistem DJP. Dari DJBC ke DJP gitu. Nah, kalau muncul tuh berarti udah oke dan bisa dikreditkan lah. Simpelnya begitu. Lalu yang selanjutnya ini ya, terkait dengan validasi bukti pemotongan atau atau pemungutan PPh. Ini sistem DJP, bukti potong atau bukti pungut telah diterbitkan melalui sistem administrasi DJP dalam sistem administrasi DJP sama kayak tadi ya. Di luar sistem DJP, dokumen yang dipersemakan telah tervalidasi. Lalu apabila pembayar sendiri telah divalidasi dengan NTPN, entah via surat setoran pajak atau tervalidasi di sistem DJP. Nah, ini masih sama ya, teman-teman kayak yang di penjabaran sebelumnya itu. Lalu yang terakhir ada pemenuhan kegiatan tertentu. Nah, memastikan kegiatan yang terjadi pada masa pajak yang diajukan, kecuali masa pajak akhir tahun buku. Lalu cakupan kegiatan yang meliputi ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan ekspor JKP. Penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, penyetoran BKP JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Nah, itu begitu. Jadi nanti terkait pengajuan pengambilan penduduk kita ada bakal prosedur kayak gini teman-teman. Mulai dari ngitung memastikan nilainya, ada validasi terkait statusnya, status yang kita minta gitu ya, yang kita minta kembali PPN atau PPh. Ada juga validasi terkait pembayarannya kalau misalnya memang kita ada melakukan pembayaran dan juga pelaporan sendiri, dan juga ya terkait dengan substansinya tuh misalnya kita eh, berisiko rendah gitu, berisiko kan ada syaratnya juga tuh dia harus 80% memang kegiatan tertentu, mau itu ekspor ke penyerahan ke kawasan berikat gitu yang tidak dipungut misalnya atau ke pemerintah gitu. Jadi nanti bakal ada penelitian-penelitian terkait eh, keabsahannya lah terkait status pengembalian pendahuluannya. Nah gitu. Boleh di next. Nah, lalu ada, oke. Nah, karena tadi kita udah bahas WP Patuh, sekarang kita lanjut ke wajib pajak persyaratan tertentu di yang menurut pasal 17D Undang-Undang KUP. Nah, di sini ada sekiranya perbandingan ya kriteria WP persyaratan tertentu yang ada di PMK 39 tahun 2018 dengan PMK nomor 28 tahun 2026. Nah, di sini mungkin kriterianya eh, ada di ada beberapa ya terkait WP OP non usaha, WPOP yang berusaha atau pekerja bebas, ada WP badan dan juga PKP. Di sisi WP non usaha, WPOP non usaha itu SPT PPh lebih bayar tidak ada batasan atau jumlah LB. Nah, jadi tidak ada batasan atas pengembalian pendahuluannya gitu. Nah, pun di PMK nomor 28 itu SPT tahunan PPh lebih bayar tidak ada batasan jumlah LB. Nah, ini spesifik di PPh ya teman-teman karena memang OP pasti hubungan dengan PPh. Di sini juga ada WPOP yang berusaha atau pekerjaan bebas.
Di PMK 39 tahun 2018 itu jumlah beli bayar paling banyak 100 juta. Di PMK 28 pun jumlah beli bayar paling banyak 100 juta untuk suatu bagian tahun pajak atau tahun pajak. Nah, ini mungkin bisa sama gitu ya. Nah, lanjut ke WP Badan itu di PMK 39 itu jumlah lebih bayar paling banyak 1 miliar. Nah, di PMK 28 ini ada perubahan nih terkait dengan syarat minimal terkait omset atau peredaran brutonya gitu ya. Itu harus mulai dari 0 sampai dengan 50 miliar. Nah, jumlah jumlah lebih bayar jumlah lebih bayar paling banyak 1 miliar untuk satu bagian tahun pajak. Nah, cuman kan di sini ada threshold lagi ya. Kalau dulu emang WP Badan eh, bisa bebas gitu, tidak ada batasan omset. Yang penting LB 1 miliar bisa ngajukan gitu. Sementara di PMK 28 ini dia harus ada threshold tambahan nih, yaitu ada aspek dari peredaran usahanya dari 0 sampai 50 miliar gitu. Gitu. Nah, yang terakhir ada pengusaha kena pajak atau di sisi PKP. Nah, kalau PKP ini kan dia pasti spesifiknya ngomongnya terkait PPN ya, teman-teman. Nah, di PMK 39 ini dia jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Nah, untuk di PMK 28 itu sendiri ada threshold lainnya juga di jumlah penyerahan 0 sampai dengan 4,2 miliar. Nah, ini ada patut dibedakan ya teman-teman. Ini bahasanya itu ada peredaran usaha, ada penyerahan. Nah, memang sebenarnya kan harusnya sama ya teman-teman. Peredaran usaha kan omset nih, penyerahan juga harusnya omset ya harusnya ya. Cuman kan memang bahasanya dibedakan karena memang penyerahan ya unsur-unsur yang memang ada unsur penyerahan atau PPN-nya. Nah, itu agak dibedakan ya sedikit gitu ya. Tapi memang itu berbeda lah gitu antara peredaran usaha sama jumlah penyerahan bahasanya dan juga substansinya sebenarnya berbeda. Dia ada di penyerahan atau yang di faktur pajak itu di 0 sampai dengan 4,2 miliar. Jumlah lebih bayar paling banyak 1 miliar untuk satu masa pajak. Tidak berlaku bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP JKP sesuai pasal 9 ayat 2A Undang-Undang PPN. Nah, ini perlu jadi catatan penting juga nih, memang harusnya ya memang kan yang saat ini yang yang waktu-waktu lalu ramai itu kan terkait memang pendul terkait PPN nih, karena PPN paling berasa ya. Kalau dulu kan jauh banget soalnya tuh dari dulu maksimal 5 miliar sekarang jadi 1 miliar, kan otomatis berkurang sekitar 20%, jadi menjadi 20% saja gitu. Nah, itu kan sangat material gitu ya. Nah, ini yang paling banyak diperbincangkan di waktu-waktu lalu, karena memang thresholdnya sedemikian rupanya jadi 20%, padahal kan itu sebenarnya hak bagi WP ya untuk menerima atas kelebihan kelebihan bayarnya gitu. Sekarang malah dibatasi menjadi sebatas 1 miliar saja. Dan ini poin pentingnya nih yang emang jarang dibahas juga nih, eh, tidak berlaku bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP JKP sesuai pasal 9 ayat 2A. Ini itu maksudnya kalau misalnya nih teman-teman, kita kan tahu ya kalau misalnya kita mau melakukan restitusi atau pengambilan kan atas lebih bayar PPN masukan kita. Nah, sementara di syarat pengkreditan PPN masukan itu kan sebenarnya tiga ya teman-teman. Jadi berhubungan dengan usaha, PPN masukannya itu dalam rangka untuk memperoleh penjualan. Itu kan dua ya. Nah, yang ketiga ini kan tidak untuk pribadi. Maksudnya tidak untuk kepentingan pribadi lah di luar usaha gitu. Nah, di syarat kedua ini kan jelas tuh PPN masukan itu dikreditkan dalam rangka untuk memperoleh penyerahan. Nah, sementara kalau dulu misalnya kita perusahaannya belum ada penyerahan gitu atau gampangnya belum ada penjualan gitu ya. Nah, perusahaannya belum beroperasi nih, tapi udah dikasih dikasih modal sama pemegang saham dan direksinya gitu. Nah, uang modal ini dibelikan aset-aset investasi nih teman-teman. Jadi kayak misalnya kita belum mulai ada penjualan, belum mulai ada produksi, belum mulai ada penjalanan bisnis misalnya trading atau apa, tapi kita udah bikin aset-aset investasi nih kayak beli tanah, beli bangunan gitu misalnya, atau beli mesin gitu ya. Nah, atas pembelian mesin ini misalnya kita beli ke PKP lagi, kan ada PPN masukan tuh teman-teman. Ya, ada PPN masukan. Nah, PPN masukan ini bisa dikreditkan tuh, ada di Undang-Undang PPh khusus tuh. Jadi atas barang investasi atau barang modal, PPN masukan yang memang belum di apa, yang memang atas perusahaan belum melakukan penyerahan atau penjualan, PPN masukannya bisa dikreditkan.
Jadi dia menyelewengkan yang syarat kedua tadi tuh. Nah, dulu bisa dikreditkan dan juga diminta sebagai pengembalian pendahuluan tuh melalui peraturan yang lama ya. Nah, kalau sekarang ditekankan lagi nih kalau memang pun kalau misalnya itu barang modal atau barang investasi, kita tidak bisa mengajukan pengembalian pendahuluan melalui PMK nomor 28 ini. Ya sebenarnya agak agak berat ya karena kan memang itu hak kita sebenarnya menjadi PKP kan. Iya sebenarnya kan eh, keistimewaannya kita menjadi PKP kan kita bisa menggunakan status PKPM ya teman-teman. Jadi kita bisa ngeklaim pajak masukan kita bisa ngurangin PPN kan sebenarnya itu hak spesialnya ya. Hak yang paling membedakan PKP lah dengan yang tidak gitu. Tapi sementara agak dibatasi dulu di PMK nomor 28 tahun 2026 ini gitu sih. Boleh di next. Nah, di sini ada PKP berisiko rendah pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Nah, kita udah masuk ke PKP berisiko rendah. Pengusaha kena pajak yang dikategorikan sebagai PKP berisiko rendah. Nah, di sini ada jenis pengusaha kena pajak menurut PMK nomor 39 tahun 2018 dan juga PMK nomor 28 tahun 2006. Di sini ada perusahaan terbuka atau saham diperdagangkan di BEI, perusahaan terbuka atau perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di BEI, ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan juga BUMD. Lalu ada mitra kepabeanan. Selanjutnya, selanjutnya ada di operator ekonomi bersertifikat atau authorized economic operator dan juga pabrikan atau produsen yang memiliki tempat kegiatan produksi. Nah, di sini ada sedikit perbedaan di PKP yang masuk dalam kategori wajib pajak persyaratan tertentu tidak lagi dianggap sebagai PKP berisiko rendah melalui PMK 28 tahun 2026 ini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi eh, lanjut aja ya. Dari perdagangan besar farmasi tersertifikasi itu diakui sebagai PKP berisiko rendah. Lalu ada distributor alat kesehatan tersertifikasi dan juga anak perusahaan BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50%. Next. Oke. Nah, ini ada perubahan kriteria terkait penetapan PKP berisiko rendah. Nah, menurut PMK 39 tahun 2018 itu sebat untuk per WP yang yang dijadikan sebagai kriteria berisiko rendah itu kriteria cuma lapor SPT masa 12 bulan terakhir dan juga tidak sedang dilakukan bukber atau penyidikan. eh, di PMK 28 tahun 2026 itu kriterianya lapor SPT masa 12 bulan terakhir secara tepat waktu. Nah, ini kan ada perbedaannya. Jadi kalau dulu cuma sebatas lapor aja nih, teman-teman. Yang penting lapor telat nggak apa-apa gitu. Kalau di PMK 39. Sementara kalau di PMK 28 kita harus melaporkan SPT masa 12 bulan terakhir secara tepat waktu. Jadi tidak sebatas lapor aja tapi juga harus tepat waktu. Nah, yang yang terakhir itu tuh tidak sedang dalam bukber secara terbuka atau penyidikan. Nah, ini sama ya, bukber. Nah, cuman di sini ada dipertegas lagi nih. Pemenuhan kegiatan tertentu dalam permohonan pengembalian pendahuluan, syarat minimalnya 80% kegiatan tertentu, di mana PKP harus melakukan kegiatan tertentu minimal 80% dari total nilai. Penyerahan dari total nilai penyerahan BKP atau JKP di luar yang dibebaskan dan tidak terutang PPN dan ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan ataupun ekspor JKP. Nah, jadi thresholdnya sekarang untuk PKP berisiko rendah itu 80% itu harus meliputi kegiatan tertentunya nih teman-teman. Kalau misalnya di bawah itu mungkin agak sulit tetapi harusnya masih bisa ya teman-teman. Walaupun kriterianya seperti ini kan biasanya bakal ada keringanan tuh. 80% ini juga kan baku sebenarnya, cuman masih bisa harusnya ya teman-teman masih bisa di fleksibelkan lah. Cuman ya memang kriterianya seperti itu untuk PKP berisiko rendah minimal 80% itu kegiatan tertentu. Baik itu penjualan ke kawasan berikat, misalnya ekspornya JKP atau BKP. Nah, itu harus eh, dinilai itu gitu 80% syarat minimal gitu. Boleh next?
Lanjut ada kriteria pencabutan SKPKP berisiko rendah. Nah, di sini ada pelanggaran kepatuhan yang baru ditambahkan di PMK 28 tahun 2006 itu terlambat menyampaikan SPT masa PPN dalam periode 12 bulan terakhir. Nah, ini kan masuk ke kriteria yang tadi ya, tidak boleh ada keterlambatan menyampaikan SPT PPN. Beda dengan PMK 39 tahun 2018 tadi yang memang cuma sebatas lapor gitu. Lalu ada pemeriksaan itu perlu dilakukan pemeriksaan secara terbuka dan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu selanjutnya ada vonis pidana dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkelanjutan hukum tetap atau inkrah. Lalu yang terakhir ini tidak memenuhi kriteria subjek. Kriteria subjek tidak lagi memenuhi kriteria subjek PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 2 PMK 28 tahun 2018, misalnya kehilangan izin usaha farmasi atau pencabutan status AEO dan lain-lain. Nah, jadi bisa bisa serta-merta untuk status resiko rendahnya dicabut gitu ya kalau memang ada penyelewengan atau hal-hal yang terjadi ini di 4 poin ini gitu ya. Next. Nah, lalu ada penelitian dan validasi perhitungan kelebihan pajak bagi pengusaha kena pajak beresiko rendah. Eh, di sini poin pertama ada pemenuhan kegiatan tertentu minimal 80% dari total nilai penyerahan dan ekspor pada masa pajak yang diajukan, meliputi penyerahan BKP atau JKP, selain penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dan penyerahan tidak terutang PPN. Lalu ada ekspor BKP berwujud, tidak berwujud, dan atau JKP. Lalu yang kedua, kebenaran penulisan dan perhitungan memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian suatu bilangan dalam perhitungan pajak. Lalu yang terakhir ini ada validasi pajak masukan nih. Faktur pajak atau dokumen lain yang dipersembahkan telah dilaporkan dalam SPT PPN pihak pembuat atau pihak lain. Nomor impor PIB telah dipertukarkan secara elektronik dengan DJP atau diunggah dengan mencantumkan NTP ini poin-poinnya masih sama ya. Lalu surat penetapan atau impor barang kiriman terdapat di sistem DJBC, dipertukarkan secara elektronik dengan DJP, dibayar via pos dan memiliki NTPN. Lalu ada pembayaran sendiri di mana telah divalidasi dengan NTPN jika via surat setoran pajak atau tervalidasi di sistem DJP jika via sarana yang lain. Nah, gitu teman-teman. Boleh di next. Nah, di sini juga ada ketentuan lain ya, di mana pengajuan selisih kelebihan pajak yang belum dikembalikan atau permohonan melalui surat tersendiri. Wajib pajak atau WP kreditor tertentu, WP persyaratan tertentu, atau PKP risiko rendah dapat mengajukan permohonan pengembalian atas selisih pajak yang belum dikembalikan melalui surat tersendiri dengan syarat A nih, syarat sedang tidak diperiksa, di mana DJP belum melakukan pemeriksaan pajak atas masa atau tahun pajak terkait, atau belum melakukan pemeriksaan bukti permulaan atau bukber secara terbuka terhadap wajib pajak tersebut. Lalu di sini ada juga penjelasan terkait batas waktu pengajuan di mana permohonan pengembalian selisih melalui surat tersendiri harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Nah, eh, mungkin cukup sekian ya. Boleh di next. Lalu di sini ada penjelasan lain terkait perlakuan pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak yang memiliki dua surat keputusan penetapan. Nah, ini wajib pajak yang memiliki dua surat keputusan atau SK, yaitu SK wajib pajak kreditor tertentu dan pengusaha kena pajak berisiko rendah atau PKP risiko rendah gitu ya. Dikenakan ketentuan yang berbeda berdasarkan masa pajak dan pelaporan SPT masa PPN. Untuk SPT masa PPN-nya, pada masa selain masa pajak akhir tahun buku berlaku ketentuan bagi PKP berisiko rendah sebagaimana diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 18. Sementara itu, untuk SPT masa PPN pada masa pajak yang merupakan akhir tahun buku, perlakuan ketentuan bagi wajib pajak kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8. Nah, itu kan kriteria-kriteria yang tadi udah kita bahas ya, teman-teman. Baik yang dari kriteria tertentu maupun yang si persyaratan tertentu dan juga risiko rendah gitu. Ada di pasal-pasal yang poin-poinnya ada di slide sebelumnya nih, biar gampang. Soalnya kalau dilihat di peraturan itu ada banyak banget tuh eh, apa ya poin-poinnya gitu. Bahkan pasalnya pun
harusnya ada sekitar 26 pasal deh kalau nggak salah tuh. Nah, memang itu menjelaskan terkait tata cara terkait pemenuhan kriterianya, pengajuannya gitu, sampai dengan prosedur waktu saat permintaannya gitu, permintaan pengembalian pendahuluannya gitu ya. Gitu sih. Boleh next. Nah, lalu di sini juga ada penjelasan terkait dengan eh, tata cara registrasi ulang WP kriteria tertentu. Nah, berdasarkan ketentuan terbaru, keputusan penetapan wajib pajak atau WP kriteria tertentu yang diterbitkan berdasarkan PMK yang dinyatakan lalu tidak berlaku sejak 1 Mei. Nah, ini berarti memang untuk kriteria tertentu ini dia sudah dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Mei 2026. Nah, oleh karena itu, wajib pajak yang sebelumnya memiliki status tersebut diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan mengajukan permohonan pada periode 1 Juni 2026 sampai dengan 10 Juni 2026 nih, di bulan lalu gitu ya. Atas sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 PMK nomor 28 tahun 2026. Nah, selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan keputusan atas permohonan registrasi ulang paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima. Sepanjang wajib pajak telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Nah, untuk penetapannya mah masih sama ya, surat putusannya gitu, di 30 hari kerja sejak permohonan diterima. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada ketentuan perolehan juga ya, di mana kriteria wajib pajak tertentu itu disampaikan status permohonannya disampaikan sebelum PMK 28 berlaku dan belum terbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau SPMKP. Nah, di aturan penyelesaiannya itu ada di PMK nomor 28 tahun 2026. Lalu kriteria wajib pajak yang memang persyaratan tertentu dan pengusaha kena pajak berisiko rendah atau PKP berisiko rendah gitu ya. Disampaikan sebelum PMK 28 tahun 2026 berlaku dan juga aturan penyelesaian itu ada di aturan lama PMK nomor 39 tahun 2018. Nah, gitu. Teman. Jadi peraturannya merujuk ke ada pembaruan dan juga penekanan di PMK yang sebelumnya dan juga di PMK yang baru. Walaupun memang ketentuan-ketentuan baru ya baik dari threshold dan tata caranya itu banyak di PMK nomor 28 tahun 2026 ini yang baru ya gitu, teman-teman. Jadi sifatnya memang pembaruan gitu. Nah, boleh next. Nah, oke. Baik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya terkait dengan PMK nomor 28 tahun 2026. Semoga bermanfaat dan juga membantu ya teman-teman ya. Mungkin memang kita tahu sendirilah negara ya itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Pasti kan banyak tuh gemuruh-gemuruh kekesalan gitu ya. Apalagi buat WP kan banyak anggapan tuh kalau misalnya kayak gini kan sebenarnya tidak ramah lah, tidak ramah bagi pengusaha gitu. Karena semua hak pun restitusi kan sebenarnya uang kita juga ya teman-teman. Memang itu kan hak kita untuk mengajukan pengembalian, tapi di di makin sini makin seolah semacam dipersulit lah, thresholdnya dibikin rendah misalnya, thresholdnya dipersulit, terus batasannya dibikin lebih rendah. Ya cuman kan memang itu ketentuan yang ada ya memang, ya berarti sisanya kita kalau misalnya kita untuk meminta lebih ya kita harus upgrade tuh, baik dari kepatuhan di sisi administrasi dan juga di sisi pelaporan, sisi kepatuhan-kepatuhan yang lain agar kita bisa memperoleh status ataupun yang lebih banyak ya. Karena ya balik lagi namanya peraturan kan sifatnya mengatur dan memaksa ya teman-teman. Ya tidak, dengan adanya peraturan yang ada kita tidak bisa serta merta dengan beranggapan oh peraturan lama kayak gini kan harusnya kayak gini gini menurut penuturan kita gitu ya. Walaupun memang seharusnya kan itu yang ada di eh, yang harusnya itu adanya yang membantu kita kan para pelaku usaha untuk melanjutkan usaha kita dengan lebih lancar gitu ya. Itu memperoleh hak kan salah satunya. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Eh Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan atau yang mungkin kurang tepat gitu ya. Saya kembalikan ke Mbak Intan.